Saya memperhatikan betul kinerjanya direksi, Pak Dirut, Pak Nyoman, orangnya badannya kecil, ternyata nyalinya besar juga. Gitu. Tepuk tangan untuk Pak Dirut bersama direksi dan komisarisnya. Inilah yang harus kita jadikan sebagai tolok ukur untuk memotret bagaimana perkembangan BPD itu sendiri. Apapun yang dilakukan di dalamnya nggak bisa dihindari. Terakhir yang menentukan itu adalah asetnya, pertumbuhan kreditnya, dana pihak ketiganya, labanya, dan dividennya. Itu. Ada yang membedakan antara BPD dengan Bank Jabar. Kalau di Bank Jabar itu saya tanya, berapa laba ini yang dibagi ke pemegang saham jadi dividen, berapa yang di store itu. Komposisinya 60-40. Ini pola yang saya bikin di Badan Anggaran dulu untuk semua BUMN. Jadi laba 60% dibagi ke dividen, 40-nya kembali jadi modal. Itu. Kita di Bali, BPD Bali ini 90 dibagi, 10-nya dijadikan modal, terlalu jauh. Terlalu jauh. Dalam beberapa kali rapat sebenarnya saya sudah mendorong bergerak sedikit lebih maju 70-30 dan kalau perlu idealnya adalah 60-40 dan akan harusnya menjadi lebih bagus lagi 50-50 baru dia akan terus berkembang dia BPD ini. Mestinya begitu. Ya. Cuman karena masih pandemi kan paham saya para bupati wali kota nggak punya sumber lain untuk pendapatan asli daerahnya. Itu. Sehingga inilah yang diminta 90% terus itu. 90 Pak, 90 Pak. Gitu. Karena memang lagi susah ya. Bar gaji susah apalagi program itu. Itulah sebabnya kita masih terima dan sebenarnya itu pola yang tidak sehat. Ya, jujur saja saya katakan kalau saya sebagai penguji itu tidak sehat. Karena saya terus menguji di Badan Anggaran mengenai kebijakan pemerintahan ini di dalam mengelola perbankan itu. Nah, karena itu kita harus terus mendorong BPD ini meningkatkan kinerjanya dan juga daya saingnya. Dan kalau kita melihat perannya BPD selama ini ada, bisa kita lihat, bisa kita rasakan manfaatnya. Menyalurkan CSR itu cukup besar dan saya berterima kasih karena ikut CSR-nya dipakai untuk membangun kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali senilai 5 miliar. Ya. Tepuk tangan untuk Pak Dirut. Kontribusi untuk membangun Majelis Desa Adat Provinsi Bali itu berarti memperkuat desa adat kita di Bali. Dan desa adat kita di Bali ini Tabi Pekulun yang melahirkan adalah Ide Betara Empu Kuturan. Jadi Pak Dirut ini CSR 5 miliar ini itu adalah ngayah skala niskala. Skalanya memperkuat keberadaan desa adat kita di Bali. Niskalanya matur semua kepada Ide Betara Empu Kuturan. Saya kira kalau sesuatu dijalankan dengan ketulusan niatnya, beliau akan memberikan anugerah maju terus BPD kata beliau itu. Berikanlah jalan supaya terus makin banyak yang nabung dan mendukung keberadaan BPD Bali. Dan sekarang sudah memang mendapat kepercayaan, pemerintah menempatkan uang negara 700 miliar di BPD Bali. Kemudian juga dipercaya untuk menyalurkan KUR dalam jumlah yang cukup banyak. Sehingga UMKM kita di Bali ini cukup maju sekarang melalui penyaluran KUR ini. Dan Astungkara target yang diberikan itu tercapai. Terima kasih kepada Pak Direktur dan Komisaris dan jajaran BPD semua. Jadi beban yang diberikan itu dijalankan dengan baik. Tepuk tangan untuk beliau-beliau semua ini. Ya. Saya pun sebagai gubernur
mengucapkan terima kasih kepada direksi dan komisaris beserta jajaran dengan para pegawai BPD yang telah bekerja dengan sangat baik untuk menjalankan apa yang menjadi tugas utama serta tugas-tugas tambahan yang menjadi kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah, terutama dalam masa pandemi ini. Nah, oleh karena itu, saya sangat berharap BPD terus melakukan konsolidasi dan memperkuat daya saingnya dengan kinerjanya yang semakin baik. Pertama tentu harus memahami betul regulasi dan aturan-aturan yang berkenaan dengan perbankan. Kebijakan yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun juga oleh Bank Indonesia harus taat ya, kepada pembuat regulator itu. Kemudian juga adalah memperkuat organisasi dan unit layanan BPD. Menurut saya jaringan layanan BPD ini masih harus kita dorong, ya, masih harus diperluas. Bagaimana mempermudah akses dari berbagai wilayah Indonesia ini untuk bisa ikut bergabung dengan BPD itu. Kemudian adalah meningkatkan kualitas SDM dan etos kerjanya. Ini yang menurut saya harus dibenahi, terus dibenahi, harus dibuat makin sehat. Zaman dulu saya tahu betul pegawai BPD itu bagi-bagi. Pejabat ini dapat jatah sekian, ini dapat jatah sekian, ini dapat jatah sekian. Jadinya apa? Ya, orang-orang yang tidak kompeten masuk. Dan mungkin itulah sekarang ini diantaranya masih ada dan mungkin juga masih menempati jabatan. Itu yang mungkin menjadi hambatan psikologis yang ada di dalam. Ini tantangan nih Pak Direksi, Pak Komisaris, apa yang harus dilakukan pembenahan di dalam ini. Jadi ke depan BPD harus makin objektif, rasional di dalam merekrut pegawai maupun juga pengisian jabatan yang ada di dalamnya. Itu berbasis pada kompetensi, berbasis pada profesionalitas dan integritasnya. Itu harus dijalankan. Kalau tidak, ini faktor yang akan menjadi melemahkan dalam rangka menjalankan agenda, meningkatkan kinerja dan mengikuti daya saing yang ada dalam skala lokal maupun nasional. Itu. Dan tentu saja juga harus terus memantapkan sistem manajemen yang dipakai dengan menerapkan teknologi informasi, digitalisasi termasuk, saya lihat udah cepat, atas dorongan BI, saya kira BPD Bali udah digitalisasi, udah cukup cepat berjalannya. Terima kasih Pak Trisno yang luar biasa mendorong BPD Bali di dalam penerapan teknologi informasi dengan digitalisasi pelayanan ini. Dan semua aspek di dalam BPD ini itu memang sudah harus didasarkan pada perkembangan teknologi informasi. Jadi digitalisasi itu harus percepat. Dan kemudian juga permodalannya yang harus diperkuat itu. Saya inginnya ke depan itu sih sudah bergeser dari 90-10 ke ya 70-30 atau 75-25 gitu. Supaya modalnya sesuai anggaran dasar yang ditentukan itu 4 triliun bisa dicapai targetnya secara gradual. Sekarang ini kan baru 1,8 triliun. Masih jauh itu, masih jauh. Jadi ini harusnya menjadi semangat gitu. Jadi saya sih oke, tapi kan saya gubernur enggak bisa sendiri, harus kompak dengan bupati wali kota yang ada di Bali ini. Jadi kalau 70-30 sama-sama. Kecuali dimungkinkan misalnya berbeda. Gubernurnya
70-30, bupatinya dibolehkan 80-20 itu misalnya gitu. Jadi tapi kita kan pasti ingin kompak, satu pulau, satu pola dan satu tata kelola. Jadi ini yang kita inginkan sebenarnya, supaya permodalan BPD itu makin meningkat sehingga kapasitas usahanya itu bisa makin ditingkatkan. Nah itu diantaranya hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita semua, dan saya berharap betul agar apa yang dicapai ini jangan dulu merasa puas, tapi sebagai penyemangat, motivasi untuk melangkah dengan lebih progresif lagi. Kalau merasa puas, itu berarti tidak akan ada upaya meningkatkan pencapaian lagi. Jangan pernah merasa puas. Karena lingkungan ini bergerak dengan dinamis. Jadi daya saing itu harus ditingkatkan terus. Supaya bisa mengimbangi kemajuan dan dinamika yang ada di luar. Itu harapan saya. Pak Direksi, Pak Komisaris, semua jajaran BPD agar lebih progresif di dalam mengembangkan dan mengelola BPD ini. Dan saya berharap agar BPD ini memiliki keberpihakan yang lebih kuat pada sumber daya lokal perekonomian kita di Bali ini. Terus mendorong IKM, UMKM, koperasi, dan juga sumber-sumber daya lokal yang lainnya untuk memperkuat kapasitas perekonomian Provinsi Bali. Dan saya memang menginginkan agar BPD ini betul-betul menjadi kekuatan pilar perekonomian Bali. Salah satu penopang yang akan kita andalkan ke depan. Ini harus kita dorong terus. Supaya ekonomi Bali ke depan bergerak lebih maju sesuai prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ini betul-betul harus menjadi spirit sekaligus dalam rangka implementasi visi pembangunan Bali, Nangun Satkerti Loka Bali. Itu dia. Karena kita ingin agar Bali yang wilayahnya kecil ini dengan anugerahnya yang luar biasa itu betul-betul bisa di-empowerment, menjadi kekuatan untuk menopang perekonomian Bali agar Bali ini kuat, bisa menjadi penopang ekonomi nasional dengan lebih kuat lagi. Dan tentu yang utama adalah bagaimana secara bersama-sama membangun ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Bali. Jadi itulah harapan saya semua. Jadi jangan hanya kita seremonial, romantisme, tapi juga harus bergerak dinamis, melihat tantangan ke depan, supaya kita ini terus bisa melihat diri, posisi kita ada di mana, melangkah ke depan dengan lebih maju lagi. Itu harapan saya melalui HUT yang ke-59 ini dijadikan sebagai momentum untuk terus memacu diri dalam rangka memberdayakan keseluruhan elemen perekonomian kita di Bali, membangun Bali agar Bali dalam masa pandemi ini lebih cepat bangkit dari keterpurukan yang ada sekarang. Saya sangat optimis ini akan bisa kita lewati. Apalagi sekarang kita sudah terus didorong Bali ini dijadikan prioritas dalam vaksinasi. Sekarang sudah dapat 3 juta dosis vaksin dari target 6 juta dosis vaksin. Sudah 50%. Dan langsung kita akan salurkan ke kabupaten kota supaya cepat vaksinasi ini, supaya Bali menjadi zona hijau. Kalau bisa Juli itu sudah zona hijau. Dan minggu depan saya akan berembuk dengan para menteri terkait agar wisatawan mancanegara itu sudah bisa dibuka lagi dengan nyaman, dengan ketat tentunya menerapkan protokol kesehatan. Saya meyakini sekarang dengan vaksinasi yang sudah berjalan itu sangat terlihat. Kasus COVID harian sekarang ini
sudah sangat stabil, dia angka 2 digit. 50, 40, 28 pernah rendah, dan tingkat kesembuhannya naik terus. Sekarang ini sudah pada angka hampir 96% yang sembuh. Yang di rumah sakit itu tinggal 250-an. Yang dirawat 500 lebih, tapi kan ada yang karantina. Di rumah sakit itu sudah sedikit, jadi dulu kita menyiapkan kamar untuk COVID itu banyak di rumah sakit, sekarang pada kosong gitu, jadi dokternya nanya, ini kok nggak ada COVID lagi ya, katanya gitu. Jadi sudah kelihatan penurunannya, jadi dan kelihatan juga karena sudah menurun, sekarang udah nggak ada lagi yang merah, zona di Bali ini, kabupaten kota di Bali ini, kedatangan wisatawan domestik melalui penerbangan murah rai itu sudah bergerak di angka 7.000 sampai 9.000 lebih. Yang darat itu sudah dari Gilimanuk rata-rata 10.000. Jadi ini sudah mulai kita bergeliat sedikit-sedikit gitu. Dan tentu adalah tugas kita semua sama-sama agar pandemi COVID-19 di Bali ini bisa dikelola dengan baik. Ya, karena itulah semua harus menerapkan protokol kesehatan dengan tertib. Saya mengajak semua kita tertib dalam hal ini, dan Bali itu dari hasil survei Menteri Kesehatan, Bali merupakan provinsi yang paling tinggi pengguna maskernya, tertib sekali. Ya. Kita sudah kerja baik sebenarnya, tapi masih ada dikit-dikit gini itu. Tapi syukur vaksinasi ini luar biasa diprioritaskan kita. Bali ini diberikan alokasi vaksin sekarang ini kalau di persentase dengan 3-4 provinsi yang ada di Indonesia, Bali sudah tertinggi dan dimonitor langsung oleh Bapak Presiden. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Nggak gampang ini. Jadi karena itu saya berharap semua kita solid, kompak, berdoa semua demi kebaikan kita di Bali. Jangan ada lagi yang rusuh, risih dan segala macam, saling curiga, saling itu segala macam yang tidak produktif. Semua ini harus kita jalani. Perbaikan ini terjadi kalau kita ini semua bekerja dengan solid, kompak secara bersama-sama. Itulah harapan saya pada kesempatan ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini sudah cukup. Sekali lagi HUT BPD yang ke-59 selamat, semoga sukses dan jayalah BPD Bali. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Saya Hari Paramasanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Mohon berkenan Yang Terhormat Gubernur Bali untuk tetap di tempat. Hadirin, tibalah saatnya kita pada acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun Bank BPD Bali yang ke-59 dengan prosesi pemotongan tumpeng. Untuk itu mohon berkenan bersama-sama untuk naik ke atas panggung para pemegang saham yaitu Bupati dan Wali Kota Sebali, Direktur Utama Bank BPD Bali, Komisaris Utama Bank BPD Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra. Kami silakan untuk bersama-sama. Dan tentunya kami mohonkan juga kepada Bapak Ibu seluruh undangan dan hadirin untuk bisa berdiri, kita bersama-sama merayakan prosesi perayaan Hari Ulang Tahun Bank BPD Bali. Kita ucapkan selamat ulang tahun, dirgahayu Bank BPD Bali. Ya, tentunya seiring dengan doa dan ucapan selamat hari ulang tahun kepada Bank BPD Bali dan Dirgahayu BPD Bali. Dan untuk pemotongan tumpeng mohon berkenan Direktur Utama Bank BPD Bali yang nantinya akan diserahkan kepada Gubernur Bali dan juga Wakil Bupati Badung. Terima kasih ku ucapkan, sejahtera seluruh warganya. Ku berjanji dengan cinta menjaga harum namamu. Baik, sekali lagi kita aplaus sambut dengan tepuk tangan yang meriah perayaan Hari Ulang Tahun Bank BPD Bali yang ke-59 dan tentunya dengan ucapan selamat ulang tahun dan Dirgahayu Bank BPD Bali. Semoga Tuhan selalu melindungimu.
semua dalam suasana bahagia. Beriring doa kita ucapkan selamat ulang tahun. Dirgahayulah Bank BPD Bali, semoga sukses. Baik, terima kasih Dirgahayu Bank BPD Bali, dan kita abadikan momen yang berbahagia ini dengan sesi foto bersama. BPD Bali, semoga Tuhan selalu melindungimu, melindungimu. Terima kasih ku ucapkan, sejahtera seluruh warganya. Ku berjanji dengan cinta. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selamat hari ulang tahun Bank BPD Bali ke-59, Dirgahayu dan Jaya Bank BPD Bali. Dirgahayulah Bank BPD Bali, semoga sukses mengemban dhamma baktinya. Dirgahayulah Bank BPD Bali, semoga Tuhan selalu melindungimu. Wow, wow. Dirgahayulah Bank BPD Bali, semoga sukses mengemban dhamma baktinya. Dirgahayulah Bank BPD Bali, semoga Tuhan selalu melindungimu, melindungimu. Dirgahayulah Bank BPD Bali, semoga sukses mengemban dhamma baktinya. Dirgahayulah Bank BPD Bali, semoga Tuhan selalu melindungimu, melindungimu. Dirgahayulah Bank BPD Bali, semoga sukses mengemban dhamma baktinya. Dirgahayulah Bank BPD Bali, semoga Tuhan selalu melindungimu, melindungimu. Dirgahayulah Bank BPD Bali, semoga sukses mengemban dhamma baktinya. Dirgahayulah Bank BPD Bali, semoga Tuhan selalu melindungimu, melindungimu. Dirgahayulah Bank BPD Bali, semoga sukses mengemban dhamma baktinya. Dirgahayulah Bank BPD Bali, semoga Tuhan selalu melindungimu, melindungimu. Dirgahayulah Bank BPD Bali, semoga sukses mengemban dhamma baktinya. Semoga Tuhan selalu melindungimu, melindungimu. Terima kasih ku ucapkan, sejahtera seluruh warganya. Ku berjanji dengan cinta, menjaga harum namamu. Baik, kita beri aplaus Dirgahayu Bank BPD Bali. Dan tentunya selanjutnya untuk menambah kesemarakan perayaan Hari Ulang Tahun Bank BPD Bali pada hari ini, bersama-sama akan kita saksikan penampilan peragaan busana yang akan ditampilkan oleh para peraga karyawan Bank BPD Bali sebagai pemenang Lomba Fashion Show yang diselenggarakan serangkaian Hari Ulang Tahun Bank BPD Bali. Dan tentunya peragaan busana ini akan terasa lebih spesial karena akan diiringi oleh alunan harmoni dari seorang pemain instrumental world music yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Gus Teja.
Hadirin kita sambut penampilan dari Ghost Teja yang akan mengiringi fashion show Bank BPD Bali. Selamat menyaksikan.
Dan hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk apresiasi kepada para seniman dan produk dari Bank BPD Bali, dan nantinya kami mohon kepada Bapak Ibu kami undangan hadirin untuk bisa berkenan melangsungkan transaksi dengan scan QR code yang ada di LED, bisa melalui mobile banking dan juga dompet digital lainnya.